Mazmur pasal yang ke-45 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 45 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca ayat ini, saya mau ceritakan latar belakangnya sampai Tuhan bicara akan ayat ini. Saya melihat akan sisi lain dari kekristenan di dunia ini. Saya bisa merasakan betapa diberkatinya kita hari ini dengan semua yang sedang dan akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saya masuk di gereja-gereja orang-orang barat, orang-orang Amerika yang sangat-sangat, saya harus berkata mati betul, saudara. Pertama saya diundang khotbah di sebuah gereja, gembalanya baik, sudah tua dan kebanyakan orang-orang tua. Jadi saya lihat wajah-wajah Anda ini saya senang ini semua orang-orang muda, semua 17 tahun lebih sedikit lah ya. Paling tua saya rasa 17 setengah di tengah-tengah kita ini. Dan saya tanya dengan gembalanya, saya boleh khotbah berapa menit? Dan mereka orang-orang baik. Oh terserah Anda. Betul, terserah saya. Oh iya terserah. Saya biasanya kalau enak-enaknya sejam setengah tuh. Oh ya jangan katanya. Kami sejam harus selesai dari awal sampai akhir. Loh katanya terserah. Ya terserah maksudnya itu ya terserah dalam pengertian kami. Oh kamu bisa ya sejam setengah. Nah itu baru enak nih khotbah sejam setengah itu baru mantep saya berkata. Ya dah jangan 20 menit aja. Nah itu agak lain ceritanya. Dari terserah jadi 20 menit. So saya nyampaikan firman, jadi kalau saya nyampaikan firman orang berkata amin, itu sudah mujizat luar biasa. Anda bisa bersaksi orang tepuk tangan, itu seperti membelah laut merah itu mujizatnya itu. Istri saya itu kan baik sekali ya, hampir tertidur dengar saya khotbah tuh. Satu gak ngerti saya ngomong apa, dua memang lagi dingin di sana, tiga atmosfernya begitu. Jadi Pastor Harold itu menghadapi suasana yang tidak mudah. Jadi Anda bisa bayangkan 6 kali khotbah saya di Indiana, di gereja-gereja mereka dan di KKR. Saya bilang itu waktu yang tidak mudah sebetulnya. Tapi memang saya tahu Tuhan mau saya ke situ untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi sekaligus sebetulnya Tuhan satu hari dia buka hatinya ke saya. Saya masih ingat itu menjelang hari yang ketiga saya KKR. Dan tanpa saya mengerti malamnya Tuhan kerja luar biasa. Saya tidak baca Alkitab, Tuhan bilang ngomong aja. Dan saya ngomong sejam lebih. Anda bisa bayangkan orang-orang tua bisa tahan dengar saya ngomong sejam. Yang dari biasanya sejam itu dari awal sampai akhir. Itu ada pujiannya, ada kolektenya, terus saya ngomong sejam. Mereka bisa tahan itu dahsyat. Karena waktu pujian berlangsung, sudah lebih dari setengah jam, yang di belakang gini saudara. Duduk. Ngomong-ngomong sendiri, lama-lama terus tidur. Bangun sebentar, begitu. Anda bisa bayangin. Suasananya itu begitu tuh. Saya berkata, Tuhan, bebaskanlah kami dari yang jahat, saya berkata. Bawaannya Anda bisa marah terus tuh lihat orang begitu tuh. Tapi saya melihat satu sisi lain. Nah, pagi harinya Tuhan itu ngomong begini. Kamu bisa ngerti nggak hatiku? Kalau kamu lihat semua kondisinya begitu, kamu bisa ngerti nggak hatiku? Bisakah engkau tahu kerinduanku yang paling dalam? Yang aku ingin lihat itu apa di antara umatku? Dan pagi itu Tuhan tunjukkan kepada saya akan ayat-ayat ini. Dan saya mau baca buat Anda, perhatikan baik-baik. Mazmur 45, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaian emas.
Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Ini merupakan nyanyian pengajaran sekaligus nyanyian kasih, tapi cerita soal pernikahan seorang raja. Anda harus mengerti ini merupakan gambaran antara Kristus dan jemaatnya, antara Yesus dan kita sebagai mempelainya. Apa yang sebetulnya Tuhan lihat dalam kehidupan kita? Kalau Anda perhatikan pada ayat yang ke-14 dikatakan, keindahan belaka putri raja itu di dalam. Kata keindahan juga artinya sesuatu yang glorious, yang mulia. Dan itu ada within, di dalam kita. Dengan kata lain, seorang raja, Tuhan kita itu, ketika dia melihat kita, dia tidak melihat akan penampakan luar kita. Tapi dia mengerti bahwa di dalam kita, itu ada yang namanya inner beauty, atau keindahan di dalam kita. Dan Tuhan ingin keindahan yang di dalam itu terpancar keluar pada akhirnya. Saudara, saya harus berkata kepada Anda, sekalipun tampilan luar kita sebagai manusia ada begitu banyak kelemahan, Tuhan sebetulnya tahu dalam kehidupan setiap kita sebagai calon mempelainya, sebagai umat pilihannya, di dalam hidupmu itu Allah melihat ada inner beauty, ada keindahan di dalam yang sangat mempesona, yang Tuhan rindu itu keluar terpancar dalam kehidupan kita. Secara jasmani, perhatikan baik-baik. Kita melihat bahwa tidak semua orang itu punya penampilan bagus. Tapi ada orang-orang yang nampaknya dari awalnya tidak ada keindahannya. Tapi kalau Anda ke salon yang tepat, bukan ke salon yang tidak tepat, ke salon yang tepat, tiba-tiba orang yang orang katakan tidak ada keindahannya itu bisa keluar keindahannya. Pernah lihat gitu, saudara? Pemuda dengan gaya tahun 50-an, kalau habis mandi, Anda tahu cara bersisirnya, rambut dibasahi, ambil pomade, merek apapun, dia oles begini seperti dempul rambutnya, dia sisir begini. Itu kalau lalat hinggap aja, nempel, lengket, tidak bisa terbang lagi, saudara. Nggak bisa flying high. Langsung totally dead, mati, saudara. Nempel. Orang kalau lihat, ya misalnya, di antara kita nggak adalah, saya lihat, wih rambutnya sudah style 2005 semua, sudah mendahului zaman lah. Tapi kalau ada misalnya orang yang begitu, Anda lihatnya, itu sesuatu tampilan yang sangat tidak menyenangkan. Kalau Anda seorang pria dekat ke perempuan, orang berkata, si pomade datang, saudara. Ngerti? Baunya menyengat, tebelnya luar biasa, lalat nempel, lengket di sana sini, ketumbuhnya gede-gede. Orang berkata, ini nggak ada indahnya. Kalau orang itu datang ke seorang perempuan, dan dia berlutut berkata, I love you. Kalau perempuan mau berkata, I love you too, itu perlu mujizat untuk membalikkan matahari dan bulan dibalik digeser tempatnya. Anda ngerti kenapa? Karena orang tidak bisa melihat akan keindahannya. Beauty-nya hilang. Nangkap, saudara? Entah kalau kemudian datang dengan cek 10 miliar, I love you, mungkin masih ada yang mau. Dia bilang, gua sikat deh 10 miliar katanya. Tapi kalau orang yang sama kemudian dibawa ke sebuah salon yang baik, kemudian hal yang pertama diambilkan air panas dan disemtrong itu rambutnya, disemprot sampai hilang semua itu minyaknya, dan kemudian distorkan ke Pertamina karena terlalu banyak minyaknya. Rambutnya mulai diatur, dibunting pakai gunting, ada giginya, ada tanpa giginya, dibuat begini, disemprot. Di ujung-ujungnya dikasih kayak apa itu? Pewarna hijau kuning sedikit, saudara. Kemudian dia masuk ke sekolah untuk kepribadian. Anda tahu ada sekolahnya, diajari jalan bagaimana jalannya supaya tidak ngaco. Karena ada banyak orang perempuan-perempuan. Anda kalau perempuan juga misalnya Anda datang pakai daster, rambutmu kayak sarang lebah begini, jangan begini.
Believe me, nobody, tidak ada orang yang berkata, my darling, nggak ada itu. Semua berkata, oh my good Lord. Tapi kalau orang yang sama, loh, jangan berkata dia tidak punya kecantikan, loh. Belum tentu. Tersembunyi karena daster rambut dan penampilan jalannya begitu, saudara. Ketika dia disulap, tanda petik, masuk ke sekolah kepribadian, dia dari cara jalannya, bukan tangannya mesti, saya nggak tahu tangannya bagaimana, jalannya mesti bagus, kelihatan anggun sekali. Wih, kukunya dicat putih, dikitakin, bukan dicat putih. Ya toh? Rambutnya dibuat lain, kadang gaya brokoli, kadang gaya sarang burung, kadang gaya, teman saya orang Malaysia kalau bilang sarang burung, sarung burung katanya. You name it lah, beri nama apapun itu. Tiba-tiba ketika dia jalan, seluruh dunia terhenti, saudara. Sekian detik bahkan dunia berhenti berputar karena orang ini jalan. Saya waktu pulang di LA, mau masuk kan lewat security ngantri. Tiba-tiba ada orang lewat, petugasnya minta jalan. Anda tahu siapa yang di belakang dia? Miss Guatemala. Pakai selempang begitu, Miss Guatemala. Saya ngomong sama istri saya, kamu pakai dong, misunderstanding. Bagus kan? Diberi tempat karena gara-gara Miss Guatemala lewat. Saya nggak tahu namanya, saya hanya, loh ini siapa nih? Miss Guatemala. Saya bilang kita bisa juga nih, misunderstanding. Sesuatu yang bisa menampilkan keindahan itu selalu menimbulkan daya pesona yang luar biasa. Anda ngerti ya? Secara manusia terjadi kan, it happen dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga mau lihat bahwa dia tahu ada inner beauty di dalam kita. Saudara tahu cerita Cinderella? Itu kan anak yang ikut ibu tiri yang kejam, punya dua saudara tiri yang juga kejamnya luar biasa. Kerja sebagai pembantu rumah tangga, gak pernah dibawa kemana-mana. Satu hari ada peri yang berkata, kamu jadi putri, dengan sepatu kaca. Sekian tahun lalu ada yang model sepatu kaca banyak, terus sekarang juga nggak ada. Kenapa? Do keceklik, saudara jalan gitu kayak Cinderella, keceklik. Tapi lihat ya, ketika itu orang yang sama bisa dalam cerita itu dikeluarkan, dihadirkan akan kecantikannya. Ada sesuatu di dalam, ada inner beauty, keindahan di dalam kita ini. Ketika engkau lahir baru sebetulnya, dalam hidup Anda dan saya itu ada inner beauty-nya, ada keindahan di dalamnya. Nah itu yang Tuhan mau dikeluarkan. Karena begitu itu keluar, bisa keluar inner beauty-nya. Alkitab berkata, si raja itu, Tuhan sendiri, akan bergairah kepada kita. Kata gairah seperti orang yang liar berkata, ya ini aku mau. Kalau Anda tidak keluar inner beauty-nya, gue tidak mau. Apakah dia bilang ya atau terserah, saudara. Ngerti? Anda bergaul dengan orang pun sama. Apakah orang bisa berkata inilah dia, atau orang berkata ampunilah hambamu, terus pergi meninggalkan kita? Yang mana yang akan terjadi? Tuhan kita rindu sebetulnya. Anda tahu di dalam kita ini ada keindahan. Coba ngomong sebelahmu, keindahanku ada di dalam sini. Luarnya belum kelihatan. Lagi di salon sama Tuhan. Jadi sabarlah. Ngerti saudara? Allah itu mau yang di dalam itu keluar. Kalau itu keluar, Alkitab berkata, Raja, Tuhan itu akan bergairah. Tuhan akan mau berkata, ini yang aku mau. Ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Nah, sekarang persoalannya begini. Bagaimana supaya inner beauty itu keluar? Mari balik ke Mazmur 45. Lihat pada ayat yang ke-11. Saya mau baca ulang buat Anda.
Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Perhatikan ini. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuanmu, sujudlah atau sembahlah dia. Yang Tuhan mau dia berkata begini, supaya gairah raja itu muncul kepadamu. Tuhan mengingini sangat akan hidupmu dan mau dengan engkau sebagai mempelainya. Alkitab mengatakan, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Nah, saya tidak mengajar Anda berkata, mari tinggalkan WNI kita. Jangan, saudara. Bagus nih WNI ini, karena sedang dilawat Tuhan. Amen. Yang kedua, saya nggak berkata, bencilah orang tuamu. Tidak. Tapi ini sebetulnya merupakan gambaran. Apa sih yang namanya bangsa kita dan seisi rumah ayah kita? Itulah kondisi sekitar kita yang mempengaruhi atau meng-create kita pada hari ini. Di mana kita tinggal sebagai bangsa, di situ kebiasaan-kebiasaan bangsa itu akan mempengaruhi hidup kita. Di mana kita dibesarkan, di situ sebetulnya akan meng-create akan apapun yang di dalam kita. Suka tidak suka, kita ini secara manusia produk daripada lingkungan kita sekitar kita. Kita nggak bisa menciptakan diri sendiri tanpa kita ini terlibat dalam lingkungan sekitar kita. Lingkunganmu seperti apa, engkau jadinya seperti itu. Anda kumpul sama orang-orang brengsek, tidak lama lagi Anda akan brengsek kayak orang dia. Anda kumpul dengan penjudi, nggak lama lagi Anda akan berjudi seperti mereka. Anda kumpul dengan pemabok, nggak lama Anda akan mabok seperti mereka. Anda kumpul sama orang-orang aneh, nggak lama Anda akan aneh seperti orang-orang itu. Anda kumpulanmu seperti apa, akan jadi seperti itu. Kumpulannya orang aneh, Anda akan jadi orang aneh. Kumpulannya orang mengkritik, jadi orang mengkritik. Kumpulannya orang negatif, jadi orang yang negatif. Nah, Tuhan berkata, ini loh, kerak-kerak di luar kita ini terlalu banyak. Bisa nggak sebetulnya kita mau berkata, Tuhan, aku mau ini dipatahkan dalam hidupku. Sesuatu yang kalau Anda hidupi itu sudah membuat engkau nyaman. Kenapa? Terkondisi begitu keadaan kita. Ya aku mesti hidup seperti ini Pak. Kalau enggak mungkin. Karena kondisinya begini. Sudah terkondisi hidup dalam keadaan seperti sekitar kita. Kalau engkau mau melepaskan itu, mematahkan semuanya, cuman satu caranya. Lakukan yang unusual, yang tidak normal, yang belum pernah engkau kerjakan, tapi engkau tahu Tuhan memerintahkan. Kalau kita berani melakukan yang di unusual, engkau keluar itu. Dari tembok sesuatu yang normal, yang biasa, yang kita buat dalam kehidupan kita. Tantangannya adalah, apakah saudara berani melakukan yang unusual dalam hidup kita? Apakah bahkan punyakah engkau cukup impian untuk melakukan yang unusual dalam kehidupan kita? Kalau saudara cukup punya impian melakukan yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam pandangan sekitar Anda, tapi engkau tahu Tuhan mau aku kerjakan ini, saudara akan mengalami terobosan Allah yang luar biasa. Sebab ini seperti ayam dan telur nih. Ya toh? Sekarang orang bingung, mana dulu? Saya berkata, ya ayam dulu toh. Penciptaan kan ayam dulu, masa ciptakan telur Tuhan, kan nggak mungkin toh. Tapi orang kan bingung sekarang. Mana dulu Pak ya, buat saya gampang, ayam dulu, kalau telur saya goreng. Saudara. Cuma masalahnya begini nih, Anda ingin merdeka nih, ya tapi nggak bisa Pak, sekitar saya begini, harus begini saya. Begitu kau berkata, harus begini, ya sudah, that's it. Saya belajar begini ya, misalnya begini. Orang yang dilukai, cenderung melukai orang lain. Orang yang dikhianati cenderung mengkhianati orang lain. Orang yang pernah ditekan orang cenderung menekan orang lain. Orang yang dihina orang cenderung menghina orang lain. Nah kalau Anda tidak berani memutuskan mata rantai kutuk itu, nanti anakmu jadi korban berikutnya. Terus akan terjadi seperti itu. Itu bondage, itu sudah ikatan namanya. Atau engkau berkata begini, well, aku nggak bisa apa. Patrick Andre cerita dalam bukunya, dia berkata gini, dulu dia miskin banget, bapaknya entah kemana, meninggal atau apa saya nggak tahu.
Ibunya membesarkan dia anak tunggal. Tinggal di sebuah desa kecil di Amerika. Untuk hidup sehari-hari susahnya luar biasa. Untuk makan susah, untuk apapun susahnya luar biasa. Dia punya tante yang akan kawin dengan orang yang kaya banget. Si tante ini berkunjung ke rumah Patrick Ondry. Rumah gubuk kecil di pinggiran kota di desa. Cerita, oh bakal suamiku punya ini, punya ini, punya ini. Dia cerita bahwa betapa dia akan jadi kaya raya kelak. Patricknya ini jengkel, umurnya 16. Waktu itu dia bilang, ini orang sok banget ini. Cerita akan jadi kaya, gua untuk makan aja susah. Marah sebetulnya. Udah cerita-cerita begitu, tanya ke Patrick berkata gini, Patrick, lu mau ngapain sekarang Patrick? Kayak orang menghina kan? Tambah marah. Dia berkata, oh, aku akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Lu mau dapat duit berapa lu kelak kalau sudah gede? Dia berkata, $30.000 setiap tahun. Zaman itu gede sekali. Ketawa tantenya, wah nggak mungkin. Kamu salah. Iya, aku salah. Bukan 30.000, 40.000 katanya. Digedein sama dia, saudara. Tapi at least, saudara, itu masuk di otaknya. Bahwa aku tidak mau begini-begini aja. Lalu kemudian ibunya berkata gini, Patrick, kamu itu cuma belukar kering yang di sebuah di lembah. Kamu tuh anaknya belukar, ya kamu jadi belukar kelak. Dia bilang, Mama, kalau tetap belukar, aku mau jadi rajanya belukar, katanya begitu. At least dia punya sesuatu di sininya. Ini keadaan tidak bisa terus begini. Aku harus punya terobosan dalam hidupku. Dan dalam hidup rohanimu, engkau harus punya itu. Sebab kalau tidak keluar inner beauty-nya, saudara, raja tidak tertarik dengan engkau. Lalu engkau berkata, Pak, hebatnya apa? Kalau raja tertarik kepadaku, saya beritahu saudara, engkau akan jadi magnet yang luar biasa. Kok bisa, Pak? At least 3 hal engkau alami. Begitu raja bergairah kepadamu. Kalau raja, oh my God. Gitu. Atau raja berkata, wow. Coba Anda bayangin, kalau sekarang Tuhan melihat engkau, bisakah Tuhan berkata, yes. Atau Allah berkata, yang mana saudara? Ayo. Hidup kita membuat Tuhan nelongso atau berbahagia hari ini? Oh, berbahagia Pak. Puji Tuhan. Mudah-mudahan. Orang ding Pak nelongso, nah itu lebih jujur mungkin. But kalau saudara dan saya membiarkan inner beauty ini keluar terpancar. Apa yang terjadi saudara? Lihat baik-baik. Beberapa orang tidak bisa memahami dengan utuh. Nggak masalah, saya tanamkan dalam rohmu aja. Yang pertama, coba lihat pada ayat yang ke-13. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Nah zaman itu, kerajaan Tirus merupakan kerajaan yang paling makmur, paling kaya. Jadi kalau mereka datang dengan pemberian, artinya yang mereka bawa itu apa? Wealth, kekayaan. Sampai sekarang banyak orang ribut tuh. Ngomongnya kekayaan. Ada tahu di Kupang tadi orang teriak. Revival Pak. Tapi keuangan kami kering. Itu saudara ya. Butuh power Tuhan. Artinya mereka sebetulnya sadar. Aku kondisi begini tidak normal. Ya kan? Tidak normal. Tapi kalau Anda itu membuat Allah bergairah dengan engkau. Engkau jadi magnet. Banyak orang hari ini ngejar uang. Seharusnya uang ngemis pengen ikut saudara. Ya, percaya nggak uang ngemis berkata, Bapak, Ibu, tolonglah saya, nama saya uang. Halo, nama saya uang. Boleh nggak saya ikut? Saya ikut di bank akunnya orang lain. Bau nggak enak. Bank akunmu paling enak katanya. Boleh nggak saya ikut kamu? Dompetmu masih bisa dong dimasukin. Gua nggak banyak-banyak kok. 30 miliar kok ikut ya katanya. Sampai nyembah-nyembah pengen ikut. Sebab itu gak ada pilihan. Dengarnya, kalau laki-laki hari ini kawin aja. Kalau dia gak bisa lihat istrinya pakai
cantelan. Tahu cantelan? Berlian, kalung begitu. Kalau perlu dia sewa tuh. Sekarang ada tuh toko emas yang nyewakan begitu. Supaya tampilnya hari itu, wow. Besoknya, ya gitu kan ada. Nggak apa sih. Coba tampilnya hari itu orang berkata apa? Wow, ternyata jileh. Sewa. Hanya untuk satu hari itu mereka ingin tampil beda. Beda. Kalau Tuhan punya mempelai, Anda bisa bayangkan nggak? Apa yang akan dia buat? Dia dandani luar biasa. Dan kalau ini mempelainya Tuhan sendiri, orang memberi kado, mikir saudara. Saya beri apa yang layak untuk dia? Benar nggak? Contoh nih. Kalau ada orang sederhana, ulang tahun. Anda nggak susah toh, beliin apa ya? Carilah di Sri Ratu. Ah, ini bagus kok buat dia, dikado, kasih bungkus yang lucu-lucu, dikasih pita sana sini, dibuka bungkusnya berbungkus-bungkus, saudara, ternyata dalamnya cuman gunting kuku satu gitu ya. Ada yang begitu kan? Mungkin teman baik. Tapi kalau ada orang milioner, anaknya ulang tahun, saudara mabuk nih, gua sumbang apa ya? Keterangannya tanpa mengurangi rasa hormat. Jangan berupa bunga, titik. Di luar bunga boleh toh? Anda mau nyumbang apa? Kasih kalung-kalungan plastik kok ngenyek gitu Beli dugderan kok bangetan. Trek-trekan dugderan kok ya bangetan. Mau dibelikan apa? Susah toh? Kalau Anda tahu, begitu kelasnya naik, otomatis pemberiannya naik. Anda tahu dulu mungkin kalau misalnya ada presiden anaknya ulang tahun, itu kasnya nggak gede-gede kok saudara. Cuma kotak-kotak kecil begini. Kunci rumah, kunci mobil itu saudara. Barangnya ada, tinggal ngambil aja. Tapi mereka beri itu. Sebab itu bentuk respect yang keluar. Banyak orang kebalik. Yang dikejar duitnya, salah. Kejar supaya inner beauty-mu, keindahan di dalammu ini terpancar. Sampai Tuhan bergairah dalam hidup kita. Nanti itu otomatis engkau jadi magnet. Saya cerita ya dari hati ke hati. Jangan cerita ke orang lain. Nah, anak lagi ini biasanya diceritake malahan. Sambil ditambahi, oh cerita itu loh ya. Podo wae. Susah. Tapi kita kan keluarga, ya. Anda tahu saya diundang di Topeka. Ini saya tahu, dengar dari pendeta Harold sendiri tuh. Menjelang selesai acaranya. Pagi itu saya dijemput, diajak pergi. Diajak makan pagi terus diajak pergi ke tempat lain. Dia beri saya itu amplop. Dia bilang, Pastor, ini amplop, ini isinya cek. Persembahan dari panitia untuk Anda. Mau diserahkan, dia ngomong lagi di gini-gini. Jadi nggak pegang-pegang, mau dipakai untuk apa ini? Cerita, amplopnya itu tekan-tekan aku. Loh bukan langsung tak sawut ya, enggak loh saudara. Yo bangetan yo gitu kan, kok beragasi luar biasa loh. Magnetnya siapa? Duitnya yang mengejar saya atau saya dikejar uang, itu kan berbeda. Ini begini atau begini kan lain saudara. Kalau Anda dengan Tuhan, ininya begini ya, tapi ini masih lari-lari dulu nih, magnetnya belum terlalu kuat rupanya mungkin. Lalu kemudian dia cerita, sambil nangis dia bilang, ini terobosan besar. Saya datang ke pelayanan, saya nggak pernah mikir, aku kayak duit ya, no saudara. Amit-amit lah kalau soal begitunya, ya toh. Tapi saya berkata dalam hati, kok terobosan maksudnya apa? Terus saya cerita. Dia bilang begini, kami rapat berjam-jam. Panitia untuk membicarakan, kami ini mesti memberkati kamu nih berapa. Dalam hati, wah anak ngerti dirapatke barang wis moh aku. Di sini-sini toh ya dateng kok dirapatke duit tuh. Malu tuh. Tapi dia bilang ini yang terjadi. Dan saya tahu berapa yang mereka beri karena begini saudara. Minggu pagi saya kan khotbah di gereja, dikasih persembahan. Saya berikan istri saya. Saya enggak, kan Anda tuh harus dilihat. Ketika Anda lihat, saya geli. Saya bilang, oh ya memang ngertinya segini. Geli saya. Inilah the United States of America. Yang sok jilai-jilai duit ke sana sini itu
Ternyata orang-orangnya ya meditnya ya luar biasa tuh. Buat saya loh, saya bilang, ya Tuhan enggak apa-apa, capek, puji Tuhan, amin. Tidak ngomel saya, cuma geli aja. Saya bilang, kok si Ono zaman behula kok masih keluar begini anaknya. Saya ketawa. So, mereka rapat ternyata. Lalu Pastor Halot berkata gini, kenapa gak berkati sekian? Wah jangan, nanti dia pulang Indonesia beli mobil. Halot berkata, montore wis telu, tidak akan beli mobil. Dia pikir Indonesia itu orang cawetan tok gitu. Sambil juga jering. Ngenyek banget. Ngerti? Dikira kita ini orang-orang sing neng cawetan nganggo kuncir, nggo tombak jing berburu di hutan cari babi hutan. Ngenyek. Saya bilang iki kok ngenyek banget sih. Lalu, tapi pendeta Harap nggak berani ngomong terlalu banyak karena mereka tahu kami berteman. Saya ini elek-elek kan anggota board penasihat gerejanya dia, saudara. Gitu. Jadi dia nggak berani ngomong terlalu banyak. Anaknya si Matt itu yang ngomong ke mereka. Kalian itu rupanya tidak tahu yang kamu undang itu siapa. Gimana nggak tahu? Oh ini suaminya Butina dan papahnya Kesia, Semi dan Sasa. Mereka belum tahu gitu sebetulnya. Lurusannya apa Pak? Ya enggak ada, pokoknya saya ngomong gitu. Mereka cerita sembahyang. Beberapa jam. Hanya ngomongin saya mau dikasih uang berapa. Saya jujur ya, kalau saya tahu ada begitu saudara, nggak mau ya. Saruh. Saya pikir, saya melayani Tuhan, saya gak cari uang. Cuma pendeta Halot berkata, breakthrough. Itu mereka, akhirnya itu yang mereka beri itu, puluhan kali lipat. Dibandingkan yang mereka minta, yang mau mereka berikan pada awalnya. Hari kedua persembahan, sudah nutup semua biaya, bahkan lebihnya. Itu selebihnya masukkan kita. Bayangin. Dan mereka juga heran. Kita kasih standar tinggi sekali menurut mereka. Menurut mereka tinggi sekali. Tetap disuplai Tuhan. Saya dalam hati berkata, jelas. Karena aku punya magnet. Gitu. Ya tak? Itu dolar sampai ngemis-ngemis loh. Saya melu dong luar Indonesia. Nasi soto saya suka. Nyedek. Nggak usah ribut soal duit. Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Kita nggak ribut soal duit. Saya nggak minta duit, saya nggak mikir soal duit. Tuhan sudah mencukupi kami, semua biaya sudah kami bayar. Lunas. Tiket semua diatur Tuhan. Saya nggak minta duit. Tapi Tuhan ngerti. Apa boleh buat juga. Melu aku ya wis lah ya melu wis. Ora usah gawe paspor melu aku wis. Bawa saya. Amen. Saya harap Anda bisa nangkep. Jangan dibalik, jangan golek duit. Setelah duit ada malah ngelamar, aku tak melu kok ya wit. Duit. Ya bodoh cara begitu. Orang ini bisa dipotong, bisa diganti gambarnya terus-terusan. Ya kan? Anda mau ikut siapa? Ikut Yesus. Yang lain ngikut Anda. Alkitab berkata itu orang Tirus memberi pemberian-pemberian. The wealth of the world. Kekayaan dunia. Yang kedua, ini luar biasa ini. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Mereka sebetulnya minta favor. Minta kemurahan Tuhan. Lihat ada kemurahan Allah di atas kita. Mereka berkata, aku mau itu. Sampai mereka datang. Saudara akan lihat nanti. Kalau inner beauty-mu keluar. Orang datang kepadamu. Berkata, ada yang berbeda dari hidupmu. Jangan heran one day, segera itu. Anda mulai mendoakan banyak orang. Karena orang melihat
Engkau punya yang banyak orang tidak punya. Tapi yang ketiga ini yang luar biasa. Dan saya berdoa yang akan segera melanda negara kita. Ayat yang ke-15 Alkitab berkata, dengan pakaian bersulam berwarna merah ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam mana? Istana raja. Itu nyedot, magnetnya nyedot orang, jiwa-jiwa. Orang percaya yang punya inner beauty di dalamnya. Bukan hanya uang, bukan hanya kemurahan dari orang akan datang kepadamu. Tapi Alkitab berkata itu jiwa-jiwa datang. Sebab orang berkata begini, hidupnya berbeda. Dia nikmati istana surgawi. Orang berbondong-bondong datang berkata, aku mau ikut dengan engkau. Dan di situ saya berani berkata, jiwa-jiwa akan ditambahkan dalam kerajaan surga dengan cara Allah yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, maukah kita melakukan the unusual yang tidak lazim dalam hidup kita? Apakah kita biarkan diri kita dikekang, diikat terus oleh sekitar kita? Atau Anda berkata, Tuhan, aku mau buat langkah dalam hidupku yang tidak lazim yang kau perintahkan. Apapun Tuhan, aku buat untuk kemuliaan nama-Mu. Amen. Hadapkan hatimu kepada Tuhan yang baik. Menarahkan hatimu ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau bersekutu denganmu. Ku merasakan jamahanmu dan memandang wajahmu. Bawaku menyembahmu. Yesus kau Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Ku mau bersekutu denganmu, rasakan pelukanmu. Ku mau rasakan jamahanmu dan memandang wajahmu. Bahwa aku menyembahmu. Yesus kau Tuhan. Ku cinta lebih dari segalanya. Ku cinta lebih dari segalanya. Ku mau bersekutu denganmu, rasakan pelukanmu. Ku mau rasakan jamahanmu dan memandang wajahmu. Bahwa aku menyembahmu. Oh Yesus kau Tuhan. Ku cinta
perjanjian apapun dengan teman yang menyusun akan renungan kita pada minggu ini. Saya mau bacakan buat Anda, nanti di rumah Anda bisa ikuti sendiri, baca sendiri. Tulisan Oswald Chamber berkata begini, judulnya semua atau tidak sama sekali. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Dia berkata begini, pernahkah Anda mengalami suatu krisis dalam hidup Anda, lalu Anda sengaja meninggalkan segala sesuatu tanpa memperdulikannya lagi? Itulah suatu krisis kehendak. Anda mungkin sering mengalami keadaan itu secara lahiriah, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa. Penyerahan total dicapai secara batiniah, bukannya lahiriah. Menyerah pada hal-hal lahiriah saja sesungguhnya merupakan suatu petunjuk bahwa Anda berada dalam perbudakan total. Anda seringkali mengalami itu. Aku nggak bisa apa-apa, boleh buat lah, begitulah. Perbudakan sebetulnya. Sudahkah Anda dengan sukarela menyerahkan kehendak Anda kepada Yesus Kristus? Ini adalah transaksi kehendak, bukan emosi. Setiap emosi positif yang timbul karenanya hanyalah suatu berkat biasa yang timbul dari transaksi itu. Jika Anda memusatkan perhatian Anda pada emosi, maka Anda tak akan pernah membuat transaksi itu. Jangan bertanya kepada Allah tentang bentuk transaksi itu, tetapi bertekadlah untuk menyerahkan kehendak Anda mengenai apapun yang Anda lihat secara batin. Jika Anda telah mendengar suara Yesus Kristus pada gelombang laut, Anda dapat membiarkan keyakinan dan ketetapan Anda berkembang dengan memusatkan diri untuk memelihara hubungan yang akrab dengan Dia. Semua harus dilihat pada batin kita. Yang Dia mau kita lepaskan, lepaskan. Yang Dia mau kita pegang, kita pegang. Apapun yang Dia perintahkan, lakukan. Anda memelihara hubungan yang akrab dengan Dia. Dan itu segalanya dalam hidup kita. Yang Dia mau kita lepaskan, lepaskan. Yang Dia mau kita pegang, kita pegang. Apapun yang Dia perintahkan, lakukan. Anda memelihara hubungan yang akrab dengan Dia. Dan itu segalanya dalam hidup kita. Amen, saudara. Malam hari ini saya mau berdoa di tempat masing-masing aja. Kalau ada yang berkata, Tuhan aku mau Tuhan, aku mau. Lakukan yang unusual, supaya inner beauty-ku keluar. Dan Tuhan bergairah buat aku. Kalau Anda orangnya angkat tangan di tempat masing-masing, saya doakan Anda malam hari ini. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami lelah dengan hidup yang biasa-biasa. Kami terlalu terkungkung, terikat dengan berbagai hal yang sudah mengikat kami begitu lama. Tapi hari ini Tuhan, hamba berdoa, kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tolong setiap kami, Kau topang setiap kami, Kau pegang hidup kami. Hamba berdoa, kami minta dalam nama Yesus. Bawa kaki kami melangkah ke yang unusual, yang tidak lazim dalam hidup kami. Melangkah seperti yang Tuhan mau. Dan kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tuhan, kami ingin melihat Engkau bergairah dengan kami. Dan Engkau buat hidup kami menyukakan hati-Mu. Lalu semua bonus surgawi Engkau limpahkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba minta Engkau meteraikan doa ini. Engkau kerjakan hidup kami seperti yang Engkau mau. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Mari katakan sama-sama sebagai pengakuan kita hari ini. Ku mau bersekutu denganmu, rasakan pelukanmu. Ku mau rasakan jamahanmu dan memandang wajahmu. Bawa aku menyembahmu, Yesus Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ciptakan lebih dari segalanya. Katakan sekali lagi, ya Tuhan, ini kerinduan hati kami. Ku mau bersekutu denganmu, rasakan pelukanmu. Ku mau rasakan jamahanmu dan memandang wajahmu. Bawa aku
Yesus kau Tuhan. Lebih dari segalanya.